Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dan belajar bersama. Kesempatan seperti inilah adalah sesuatu yang berharga karena setiap pertemuan selalu membawa pelajaran baru bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah hal yang terlihat sederhana tetapi justru sering diabaikan oleh banyak pembicara, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Hal tersebut adalah pentingnya memahami audiens sebelum melakukan public speaking. Banyak orang fokus pada materi, pada slide presentasi, bahkan pada gaya berpakaian. Namun melupakan satu aspek paling fundamental, siapa yang akan mendengarkan kita. Padahal, public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan umum. Public speaking adalah tentang bagaimana kita menyampaikan pesan agar tepat sasaran, dipahami, dan diterima dengan baik. Kita bukan sekedar berbicara, kita sedang mengirimkan pesan. Dan pesan itu hanya dapat sampai jika kita memahami siapa yang menjadi penerimanya. Hadirin sekalian, hal pertama yang seharusnya dilakukan sebelum menyusun naskah, membuat slide, atau bahkan berlatih di depan cermin adalah memahami audiens. Siapa mereka? Apa latar belakangnya? Apa kebutuhan mereka? Dan yang paling penting, apa harapan mereka terhadap pembicara? Contohnya begini, ketika audiens kita adalah para mahasiswa, tentu gaya penyampaian bisa dibuat lebih santai dan dekat dengan keseharian mereka. Kita bisa memasukkan contoh dari dunia kampus, dari media sosial, atau dari pengalaman sehari-hari. Pendekatan seperti ini membuat materi lebih terasa lebih relevan dan lebih mudah dicerna. Suasana pun menjadi lebih cair dan penuh interaksi. Namun berbeda halnya ketika audiens terdiri dari para profesional, pemimpin organisasi, ataupun pihak institusi. Dalam situasi seperti ini, penyampaian harus lebih formal, terstruktur, dan didukung oleh data. Pemilihan kata harus lebih resmi, dan contoh-contoh yang harus diberikan harus memperlihatkan kredibilitasnya. Dengan begitu, audiens merasa lebih dihormati dan pembicara menunjukkan kompetensi. Selain memahami audiens, satu hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat materi pendukung. Materi yang baik adalah materi yang ditopang oleh referensi yang kuat. Tentu saja, baik dari pengalaman pribadi, berita terbaru, jurnal akademik, maupun sumber-sumber terpercaya. Ketika seorang pembicara menguasai materi, ia akan tampil jauh lebih percaya diri. Alur pidatonya mengalir dan pesan yang disampaikan menjadi lebih meyakinkan. Jadi, memahami audiens dan mempersiapkan materi bukan hanya sekedar langkah awal, tetapi merupakan fondasi utama dalam public speaking. Dua hal ini akan menentukan apakah pesan yang kita sampaikan hanya lewat begitu saja, atau benar-benar menetap dan memberikan dampak bagi audiens. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa keberhasilan public speaking bukan sekedar ditentukan oleh suara yang lantang atau gestur yang menarik. Keberhasilan itu datang dari persiapan yang matang dan pemahaman mendalam tentang siapa yang akan kita hadapi. Ketika kita memahami audiens kita bukan hanya menjadi pembicara yang baik, tetapi kita juga menjadi pembawa pesan yang mampu memberikan nilai, inspirasi, dan perubahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.